Setelah bertemu dengan pria ini di suatu pesta, besoknya si gadis ditemukan tak bernyawa di pinggir sungai. Selang 1 bulan setelah tragedi tewasnya Issei, Eugene, pemuda itu perutnya membunjit seperti hamil kembar 3, bahkan sampai mengalami muntah darah berbelatung. Tentu saja ini bukanlah penyakit biasa. Banyak usut ternyata Issei adalah anak dari dukun sakti bernama Celso yang pernah didatangi oleh Lourdes untuk mengobati anaknya. Pak Celso mengungkapkan bahwa anaknya didampingi oleh entitas putih, dan saat malam kejadian, roh anaknya pun datang memberitahu bahwa dia sudah dibunuh seseorang. Celso berkata, bagaimana perasaanmu jika anakmu dihabisi dengan begitu tragis? Pak Celso lalu bercerita, malam itu putrinya pergi ke suatu pesta dan bertemulah dengan pemuda bernama Eugene. Saat pulang, Issei jalan sendirian di jalan setapak menuju rumahnya yang masuk ke dalam hutan. Ternyata Eugene menyusul Issei. Gadis ini tak curiga sama sekali sebab pemuda itu tidak tampak seperti orang jahat. Saat melewati jembatan, Eugene berkata, lewat sini akan lebih jauh jika dibandingkan lewat jalan pintas. Dia tahu jalan pintasnya. Issei berkata, benarkah? Issei pun percaya dan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Eugene. Tapi ternyata jalan itu malah mengarah ke tempat sepi yang jauh dari pemukiman warga. Saat Issei berkata dia mau kembali lewat jalan yang biasa saja, tiba-tiba Eugene langsung menyergapnya. Issei berteriak agar ada yang mendengarnya. Eugene bahkan memukul wanita ini untuk melumpuhkannya. Saat melihat ada orang yang lewat di atas jembatan, Eugene buru-buru menyeret gadis itu ke balik batu. Sementara Issei terus berusaha untuk bersuara untuk meminta pertolongan, namun mulutnya pun dibekap. Issei berhasil meraih batu dan menghantamkan ke kepala Eugene 2 kali, tetapi tenaganya kurang hingga Eugene hanya luka kecil saja. Pun semakin erat membekap dan mencekik Issei yang sudah tak berdaya. Semua itu ternyata disaksikan oleh entitas putih alias Jin yang menjadi pendamping Issei selama ini. Tetapi rupanya cekikan itu membuat Issei merenggang nyawa dan tak bergerak lagi. Eugene pun merudah paksa gadis itu dan besoknya gadis itu sudah ditemukan dalam keadaan kaku dan membiru di pinggir sungai. Mendengar kisah itu, sang ibu pun tak percaya. Dia tahu putranya tidak mungkin berbuat sekejam itu. Tapi Pak Celso berkata bahwa nyawa diganti nyawa, anak diganti anak. Lourdes bahkan sampai berlutut agar Pak Celso menarik sihir yang dikirimkannya kepada putranya. Tapi tentu saja Pak Celso tak mau, sebab tetap saja putrinya tidak akan bisa kembali hidup. Akhirnya Lourdes menangkap Celso dengan tuduhan pengancaman keselamatan. Pak Celso pun ditangkap dan dipukuli di kantor polisi. Tetapi Pak Celso malah makin mengirimkan kutukan kepada Eugene. Lourdes pun menerima kabar dari putrinya kalau kakaknya meronta-ronta kesakitan. Kini perutnya sudah berlubang dengan lipan, belatung, cacing, lalat, dan serangga lainnya yang keluar dan menembus kulit perut Eugene. Belum lagi cairan putih berbau busuk pun mengalir terus dari perutnya. Eugene berteriak tak tahan lagi. Tiba-tiba seluruh ruangan pun sudah dipenuhi lalat dan serangga. Tak lama kemudian sejumlah makhluk berkaki panjang datang mendekati Eugene. Sementara aneka hewan kecil terus keluar dari perut pria yang nafasnya kini tinggal satu-satu. Saat Lourdes sampai di rumah, dia melihat anaknya sudah ditutup kain dan tandu. Eugene telah tewas. Eugene membayar mahal atas kejahatannya menghilangkan nyawa orang lain. Di acara pemakaman Eugene, Lourdes terlihat menangis pilu. Tapi dari balik kulit anaknya masih hidup cacing-cacing dan serangga lainnya membuat Lourdes pun marah. Apakah kutukan itu akan terus berlanjut? Sementara di kantor polisi, Pak Celso dibebaskan atas permintaan bosnya yang pernah menjadi pasien dari dukun ini. Teman Lourdes mengikuti Celso yang berjalan pulang. Dia meminta agar Pak Celso sudah tidak lagi mengganggu keluarga Lourdes dan bapak ini pun setuju. Lalu pria ini berkata bahwa yang dukun ini lakukan sama saja seperti main hakim sendiri dan itu tidak adil. Dukun ini pun langsung marah. Keadilan apa yang kalian katakan? Bahkan polisi memintainya uang 20.000 peso atau setara 5 juta rupiah agar penyidikan kasus anaknya dilanjutkan. Membuat Pak Celso merasa dunia tak adil baginya. Tapi tiba-tiba seseorang menembak Pak Celso hingga tewas. Ternyata itu adalah Lourdes. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di cerita film seru lainnya. Sekian dan terima gaji.